Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi sanana 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini insyaallah kita sama-sama akan merenungkan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-46 di Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang mereka meyakini bahwa sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dengan Tuhan mereka, dan sesungguhnya mereka akan kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kalimat alladzina yadhunnu, kata atau lafaz alladzina fi mawdhi'i khafdin ala na'ti lil khashi'in, bahwa kata orang-orang yang alladzina berada pada posisi jar atau khafad karena menjadi na'at atau sifat untuk kalimat sebelumnya, yakni al-khashi'in, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tawadhu. Jadi ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, penjelasan tentang orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang menjadikan sholat dan sabar ketika memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Imam Al-Qurtubi menjelaskan wazannu huna, dan kata atau kalimat zan pada ayat ini fi qaulil jumhuri bimakna al-yaqin. Menurut pandangan jumhur ulama, maknanya adalah yakin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-20. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku meyakini bahwasanya aku akan bertemu dengan hisabku, dengan perhitunganku. Demikian pula kalimat atau lafaz zan ini dengan makna yakin itu juga terdapat pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-53. Fazannu annahum muwaqi'uha. Maka mereka meyakini bahwa sesungguhnya mereka akan jatuh ke dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, menurut pendapat ulama yang lain, kata zan ini juga bisa bermakna dugaan. Tetap makna dugaan disertai dengan kecenderungan terhadap salah satu dari beberapa yang diyakini. Namun keraguan ini terkadang bisa menjadi suatu yang diyakini seperti pada ayat ini dan ayat yang lainnya. Namun hal demikian itu berlaku pada sesuatu yang tidak dapat diindra, maka zon tidak bisa menjadi suatu keyakinan pada suatu fakta yang dapat diindra. Demikian penjelasan Imam Al-Qurtubi. Kalimat zon yang tetap dalam makna dugaan tidak sampai pada makna keyakinan dijelaskan oleh Imam Asy-Sya'rawi di dalam tafsir beliau Khawatiru Imaniyah. Beliau menjelaskan alladzina yadhunnu wa lam yaqul alladzina tayaqqanu annahum mulaqu rabbihim. Kalimat alladzina yadhunnu, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan alladzina taqayyanu, orang-orang yang mereka berkeyakinan bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Limadha? Kenapa demikian? Lam yastakhdim al-haqqu ta'ala lafzal yaqin wa abdalahu bidzan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat atau lafaz yakin
kemudian digantikan dengan lafaz zan ini, kata Imam Asy'ari, li'anna mujarrad zanni annaka mulaqullahi subhanahu wa ta'ala, karena sungguhnya kata beliau, hanya dengan kalimat zan ini engkau akan benar-benar bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafa an yaj'alaka taltazima bil manhaj. Yang demikian bahwa itu cukup bagi engkau untuk menjadikan engkau beriltizam, berpegang teguh kepada manhaj agama ini. Fama balaka idza kunta mutaqayyinan famujarradu dhanni yakfi. Maka lebih-lebih lagi kalau Allah menggunakan kata mutayakinan, keyakinan, itu akan lebih menambah keyakinan Anda bahwa Anda akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian kalimat yang berikutnya adalah wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan dikembalikan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan kata raji'una iqrarun bil ba'thi wal jaza'i wal 'ardi 'ala malikil a'da, bahwa lafaz raji'un merupakan pernyataan penetapan keyakinan mereka akan mendapati hari kebangkitan, balasan atas segala amal perbuatan, dan segala sesuatu itu akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Raja yang Maha Tinggi. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan kalimat wa annahum ilaihi raji'un, artinya umuruhum raji'atun ila masyiatihi wa yahkumu fiha ma yasha, bahwa segala persoalan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kehendaknya, dan Allah akan menghukumi sebagaimana yang Ia kehendaki. Kemudian falihadza lamma ay qanu bil mi'ad wal jaza sahul alaihim fi'lu ta'ati wa tarkul munkarati. Sehingga dengan keyakinan seperti ini, di mana mereka akan dikembalikan, hari di mana segala amal akan diberikan balasan, maka keyakinan seperti ini akan memudahkan mereka menjalankan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala kemungkaran. Sebaliknya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga bisa mengetahui rahasia bahwa kenapa orang-orang ateis, kenapa orang-orang komunis, mereka yang tidak mempercayai adanya Al-Khaliq, tidak mempercayai adanya Tuhan, tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, juga termasuk orang-orang sekuler yang memisahkan antara kehidupan beragama dengan kehidupan keseharian, mereka begitu mudah melakukan berbagai kerusakan di muka bumi karena rahasia keyakinan itu tidak ada pada mereka. Mereka menyangka bahwa mereka akan mati dimakan oleh cacing tanpa ada pertanggungjawaban. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah sesungguhnya rahasia orang-orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang khusyuk, bahwa keyakinan akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari di mana kita harus mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Malikul A'la, Tuhan dan Raja yang paling tinggi, pada hari pembalasan kelak ini akan menghantarkan kita kepada ketaatan kepadanya. Ini adalah sebuah perspektif atau pemikiran dasar yang menyeluruh, pemikiran dan keyakinan akan apa yang terjadi setelah kehidupan ini, yang sebelumnya kita telah memahami bahwa sebelum kehidupan ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segalanya. Ini adalah simpul besar, uqdatul kubra bagi seorang mukmin. Fikratun kulliyatun anil kauni wal insani wal hayah, amma qablaha wa ma ba'daha, wa an alaqatiha bima qablaha wa ma ba'daha. Simpul ini merupakan pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan ini. Pemikiran tentang sebelum kehidupan, adanya Allah. Pemikiran tentang sesudah kehidupan, adanya hari berbangkit. Dan alaqat wama bainahuma, hubungan antara kehidupan sekarang dengan sebelum kehidupan, yakni kita meyakini akan adanya Al-Khaliq, pencipta kita. Kemudian hubungan sekarang ini dengan yang akan datang adalah adanya rasa tanggung jawab, adanya
perasaan, keyakinan bahwa segala amal kita sekarang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir kelak. Dengan simpul besar ini, seorang mukmin akan benar-benar memiliki visi dan misi di dalam hidupnya. Ia akan bertekad apa yang ia harus lakukan dalam kehidupan ini, karena semuanya akan diminta tanggung jawab. Simpul besar ini, hadirin rahimakumullah, Uqdatul Kubra ini merupakan ruh interaksilah billah, merupakan rahasia hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun dia berada. Ini adalah filosofi dasar hidup seorang muslim, bahwa inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta tanggung jawab. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang muslim yang memiliki dan meyakini pemikiran dasar seperti ini, dia akan serius dalam hidupnya. Ia akan memilih dan memilah apa yang menjadi prioritas dalam hidupnya. Ia akan menjadi muslim yang produktif untuk beramal saleh, sampai orang-orang di sekelilingnya suatu ketika mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepadanya, sampai ia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah menguatkan keimanan kita, menguatkan keyakinan kita, dan mengakhirkan kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.